Halo para lovers, hari ini ketemu lagi dengan aku Rezi Andria di program Beauty Spontan. Oh, ada huhuy. Kayaknya kurang bersemangat. Apakah mungkin karena tamu di sebelah aku ini agak-agak horor jadinya mereka itu takut buat teriak. Sekali lagi, kita ketemu lagi di program Beauty Spontan. Jadi kayak komeng ya. Oke. Tenang, kita udah dapat license. Oke, si Uhuy ini. Apa kabar, Kak? Baik, terima kasih. Baik. Ih, cantik banget ya aslinya. Kamu ya, apa para kabar? lovers. Baik. Tuh. Agak nggak baik sih sebenarnya, Kak. Kan ketemu Kakak. Coba apa sih? Kakak mundur dikit. Oke. Cantiknya kejauhan. Au. Oke, ya jadi hari ini Beauty Spontan ketemu dengan Kak Danis yang lagi main nih ke sini ya, Kak. Ya. Nah, sebelum kita mengulik-ngulik apa yang ada di bajunya Kak Danis, coba kita lihat. Warung sedikit. Pocong. Nah, Yang akan tayang 9 April. Ada tulisannya 2026. langsung info ya kan. Kita nggak usah terlalu lama lagi, kita ngobrolin sedikit tentang Kak Danisnya dulu deh. Oke. Ya, Mhm. Kak Danis setahu aku dulu kakak model. Iya. Ya kan, dengan badannya yang jujur sampai sekarang aku ngelihatnya masih body goals banget. Aduh. Itu salah satu yang pengen aku tanya pertama. Oke. Gimana cara untuk menjaga badan dengan konsisten ya, Kak? Oke. Karena orang mungkin bisa gitu diet 1-2 bulan, kita oke, ntar tiba-tiba bulan ketiga keempat yoyo. Nah, itu tuh apa yang ngebuat bisa tetap stabil? Kalau aku merasa alhamdulillah aku tuh kayaknya genetik deh. Karena memang dari dulu, tapi waktu hamil memang naik 22 kilo. Setelah itu lumayan alhamdulillah cepet turunnya. Mungkin karena menyusui juga kan itu ngaruh juga ya. Terus kayaknya genetik juga jadi. Tapi kalau misalnya dibandingkan dulu waktu sebelum hamil tuh, jujur emang ada berat badannya nggak bisa balik ke dulu sih tetap. Cuman memang aku nggak pernah yang terlalu berisi gitu dari dulu. Berarti makan apa semua normal? Sebenarnya normal, tapi kalau lagi ngerasa emang kayak oh ini berat badannya lah emang lagi berlebih nih gitu. Jadi kayak nauin diri aja gitu, suka dijaga biasanya nggak makan malam. Oke, jadi hanya nggak makan malam tapi stabil tuh. Iya, alhamdulillah. Tapi olahraga juga ya, olahraga juga. Olahraganya apa, Kak? Kalau boleh tahu. Aku dari dulu yoga dimulai dari tahun 2019. Nice. Terus kayak ngerasa cocok, udah ngerasa jatuh cinta banget lah sama yoga. Karena dulu tuh diawalinya yoga itu cocok olahraganya karena aku mengidap GERD kan. Jadi aku cari olahraga apa nih yang cocok yang bisa olahraga tapi nggak bikin sakit ulu hati. Terus itu waktu itu sempet nyobain beberapa macam olahraga sampai akhirnya pas nyobain yoga, karena aku tuh dulu ngerasa aku kayaknya nggak cocok deh yoga, soalnya aku ngerasa ini bakal bosen nih buat aku. Iya. Tapi pas nyobain tuh terasa kok enak banget ya ke badan, terus nggak sakit. Terus malah aku ngerasa GERD aku lambat laun tuh ngerasa membaik dan sembuh dari yoga. Jadi aku ya udah berarti ini olahraga yang cocok buat aku gitu. Dan itu kayaknya juga salah satu cara Kakak untuk meditasi nggak sih? Kayak itu mungkin salah satu bisa bikin ya konsisten kurus itu karena tenang jadinya. Sebenarnya enggak ya? Jujur aku tuh ngerasa sampai sekarang pun aku belum bisa meditasi karena menurut aku meditasi itu hal yang sangat sulit. Aku tuh orangnya agak ketika maksudnya harus fokus itu tuh aku pikirannya tuh suka ya kayak gampang ke distract terus kemana-mana gitu. Tapi itu hal yang emang aku latih terus sih gitu. Kayak aku ngerasa mungkin meditasi nggak perlu lama-lama, atau meditasi sebenarnya juga nggak harus kayak di tempat sepi terus sendirian terus tutup mata atau berhitung dan bernafas. Tapi sebenarnya meditasi itu bisa dilakuin di mana aja sih gitu. Misalnya kali lagi di MRT gitu tiba-tiba kayak pengen meditasi aja gitu, ya lebih fokus ke nafas sih gitu. Nah, berarti ini relate juga nih, Kak. Kan dari situ berarti Kak Danis kan suka ya apa namanya ya kayak oke, kita udah bisa nih caranya untuk konsisten menjaga badan walaupun itu juga keturunan gitu ya. Itu salah satu gift lah gitu. Tapi berarti menemukan sesuatu hal yang kita suka kali ya jatuhnya. Kegiatan olahraga atau apa yang ternyata kalau disenangin ya akhirnya positif ke kita gitu. Nah, pernah nggak Kak iya, dari situ kan akhirnya yang jadi model, terus akhirnya jaga badan, walaupun ya dengan segala proses hidup itu. Nah, kenapa endingnya bisa di film horor? Di film horor sebenarnya tahun 2003 atau 2004
awal aku terjun ke dunia acting itu aku memang udah dimulai dengan film horor. Oke. Secara kebetulan. Oke. Udah jadi hantunya juga. Oh iya. Udah dari Kayaknya emang udah jalurnya aja gitu, udah jalannya ke situ. Jadi dulu tuh film pertama aku tuh judulnya Di Sini Ada Setan the Movie, itu tahun antara 2003 atau 2004. Terus setelah itu memang film drama, terus slasher, ada slasher, terus sempet genre film macam-macam sampai akhirnya mungkin bisa dibilang konsisten jadi di horor terus itu dimulai dari film Asih kayaknya. Danur. Danur yang pertama itu. Iya, Danur terus Asih. Jadi dari situ kayaknya udah hatinya ke situ, atau memang ternyata kayaknya orang tuh lebih suka ke situ. Sebenarnya hatinya bukan dibilang kayak hatinya ke horor, enggak. Iya. Karena aku sangat ingin mengeksplor semua genre kok iya, gitu. bener, Kayak bener. pengen bisa mengeksplor kemampuan acting aku di semua genre gitu. Cuman aku ngerasa kayaknya memang rezeki aku di horor. Tapi iya sih Kak. Terus jalurnya emang ke situ. Terus aku pikir mungkin awal-awal ada perasaan denial kayak, oh kenapa sih ditawarin horor terus gitu. Padahal bisa loh memerankan genre yang lain gitu. Cuman aku pikir ya udah mungkin nggak usah dilawan, jalanin aja gitu. Tapi untuk sekarang aku mikirnya kayak aku pikir harus lebih lebih picky lagi atau lebih memilih lagi lah horor supaya nanti aku bisa dapat genre yang lain lah gitu. Jadi nggak terlalu identik dengan itu gitu, walaupun kita semua kayak udah agak ngelihat Kak Danis kayak oke kayak horor gitu. Iya. Walaupun hasilnya cantik loh para lovers gitu, karena aku suka banget Kak ini ya Kakak. Oke. Kayak orang-orang sekarang kan ya maksudnya banyak yang ke klinik kecantikan untuk di botox apa gitu Iya, kan iya. untuk mendapatkan shape itu. Sedangkan Iya, aku iya. tahu Kak Danis emang dari dulu udah begitu. Iya. Gitu. Jadi aku tahu banget gitu maksudnya. Dan ya itu mungkin salah satu anugerah yang Kak Danis dapetin itu selain kurus ya. Karena kemarin sempat tuh aku ada pertanyaan kan dari media gitu Iya. soal kenapa aku bisa orang ngelihat aku tuh serem walaupun aku nggak ngapa-ngapain Iya. misalnya. Aku ngerasa aku tidak merasa offended gitu. Aku tidak Iya. tidak merasa tersinggung soal itu karena aku ngerasa ya mungkin aku ngerasa emang kontur muka aku membantu karakter aku untuk menjalani film horor ini gitu. Awalnya aku mikir kayak kenapa sih rahangnya harus gede, kenapa sih mukanya harus gini, tapi aku ngerasa ya itu justru jadi jadi keunggulan Karakter, aku di iya, film kelebihan, horor karena betul. kontur muka aku sangat menunjang untuk film horor gitu. Tapi enggak sih Kak, menurut aku Kakak nggak horor juga sih. Karena menurut aku Kakak tuh sangat unik. Oh masih ya? Iya. Tapi semua orang unik kok. Iya, tapi Kakak tuh sangat kayak ngelihat first impression langsung gitu. Menurut aku tuh Kakak ada unik di situnya gitu. Jadi kayak makanya mungkin diem aja udah sangat terlihat sekali, apalagi ketika senyum udah deh. Gitu. Nah, berarti Kak dari situ kan berarti di make up kan di horor, dan ketika ketika sehari-hari dengan ketika di film horor pasti beda dong Kak. Maksudnya Kakak sehari-hari pasti kan lebih natural, lebih simpel, dan yang nggak terlalu ribet yang harus gimana. Sedangkan di film horor ini kebetulan di film Warung Pocong ini kebetulan Kak Danis boleh cerita sedikit nggak karakternya seperti apa? Jadi aku bisa nanya-nanya nih tentang make up-nya nih. Kayaknya soalnya agak berubah-berubah kan? Jadi kalau di Warung Pocong ini aku berperan sebagai Nyimasari. Nyimasari ini adalah seorang pemilik warung sari bersama suaminya Pak Smedi. Iya. Kami berdua adalah bisa dibilang tokoh masyarakat di Desa Lalijiwo. Nyimasari ini punya keinginan yang sangat kuat untuk bisa tetap awet muda, tapi karena ada trauma masa lalu yang dia alami, kenapa dia jadi punya keinginan itu gitu. Terus di film ini memang Nyimasari bisa dibilang ada beberapa fase lah ya. Ada beberapa fase yang memang mengharuskan karakter Nyimasari ini menggunakan makeup effect dan sedikit prostetik. Tapi biar nggak spoiler terlalu banyak, makanya kamu harus nonton aja sih filmnya. Iya, jadi gini ya. Berarti kalau kita para lovers yang aku tanya adalah dua. Ketika kan makeupnya jadi dibagi dua lah ya, makeup cantik sama makeup horor jatuhnya gitu ya, makeup estetik itu. Nah, apa yang menurut Kakak tuh lebih menyenangkan deh? Kan kalau capek pasti kan, gitu dua-duanya pasti dengan seharian syuting film. Yang lebih menyenangkan makeup yang mana?
Sebenarnya make up yang menggunakan prostetik dan make up efek itu buat aku menyenangkan karena aku tuh bisa, aku ngerasa aku seneng tuh kalau misalnya kalau aku udah ngerasa bisa menjadi karakter yang aku perankan gitu, aku bisa berubah dari seorang Sharifah Danish menjadi Nyimasari itu kayak oh iya ini Nyimasari ini pas udah di make up itu kerasa banget gitu, dan itu tuh menyenangkan buat aku. Jadi kayak langsung into ke karakter gitu ya Kak. Nah berarti dari situ gimana cara Kakak misalnya kita make up nih, terus setelah make up terus balik lagi, nah itu gimana caranya kayak balik, kan kadang ada ritualnya ya, misalnya kayak oke, aku diem dulu nanti aku kan jadi dance lagi, atau aku diem aku jadi nyanyi lagi misalnya gitu. Itu ada nggak rutin ritualnya itu Kak? Aku nggak sih, aku ngerasa sejauh ini aku nggak pernah ngerasa kesulitan untuk keluar dari karakter aku. Apalagi biasanya kalau misalnya udah selesai cut gitu, aku udah tahu ya udah ini adalah seorang Sharifah Danish yang sedang memerankan karakter tertentu gitu. Jadi aku ngerasa sampai sekarang belum pernah kesulitan untuk keluar dari karakter. Jadi ya dan biasanya aku suka ngomong, dia bisa dibilang inner monolog juga gitu dalam otak aku gitu, dalam pikiran aku kalau ya udah ini udah selesai ya gitu perannya, karakter yang aku perankan, kamu udah balik lagi sebagai Sharifah Danish gitu. Nice. Itu keren sih. Jadi nggak tiba-tiba bimbang ya, aku lagi jadi setan dulu apa bukan gitu. Enggak sih, nggak pernah bimbang. Nggak pernah bimbang. Oke, nah dari situ gimana cara ngerawat mukanya Kak? Karena kan pasti dengan makeup estetik gitu segala macam seharian full gitu. Ada nggak tipsnya gitu kayak? Kalau menurut aku yang pasti kamu harus kenal dulu sama jenis kulit. Aku tuh dari dulu jenis kulitnya kering. Jadi sebenarnya nggak gampang jerawatan, tapi aku pernah mengalami di satu masa, kalau nggak salah pas COVID deh, pas COVID itu tiba-tiba jerawat aku tuh bermunculan yang nggak berhenti-berhenti gitu. Aku nggak tahu, mungkin kadang-kadang hormon ngaruh juga ya. Stres juga bisa nggak sih? Bisa juga, mungkin stres, hormon, jadi jerawat aku jadi dibilangnya tuh adult acne kalau nggak salah. Jadi ada umur tertentu kamu akan mengalami adult acne ini. Jadi jerawatnya, acne itu baru keluar di umur yang tertentu itu gitu. Bukan pas remaja justru aku keluarnya. Nah di situ tuh aku cari tahu gimana nih caranya untuk supaya bersih mukanya. Sampai akhirnya sekarang aku udah menemukan skincare yang aku tuh ngerasa aku cocok banget nih sama skincare ini. Dan orang-orang bisa beda-beda ya tergantung dengan jenis kulitnya masing-masing gitu. Jadi kamu harus benar-benar kenal jenis kulit kamu apa. Dan aku ngerasa skincare yang aku pakai ini murah meriah, bisa dapat di mana aja. Tapi kandungannya aku udah tahu ini kandungan yang tepat untuk kulit muka aku gitu. Nah itu cocok Ya, buat cocok. Danis. Belum tentu cocok sama yang lain. Iya. Jadi kayak bisa dicoba-coba aja atau cari tahu aja yang cocok untuk jenis kulit muka kamu gitu. Berarti itu jadi cara untuk mempertahankan kelembapan dan kecantikan Kak Danis adalah itu. Salah satunya itu, tapi aku juga rajin skin booster. Skin booster buat aku lumayan ngaruh karena di umur aku yang sekarang 43 mau 44 gitu, aku butuh hidrasi lebih. Salah satunya tuh hyaluronic acid yang disuntikan ke dalam kulit, kan itu bantu banget untuk kulit lebih moist gitu. Sama selalu pakai moisturizer, selalu pakai sunscreen, itu sih yang paling penting. Oke, berarti itu udah menjawab pertanyaan yang akan aku tanyakan. 3 cara Kak Danis atau apa yang nggak bisa dilepas sama Kak Danis untuk beauty treatment. Oke, yang nggak bisa dilepas pembersih muka. Pembersih muka bisa face wash, bisa juga yang kayak krim gitu atau apapun, atau oil, apapun yang cocok sama kulit muka kamu. Yang penting muka tuh harus selalu bersih sebelum tidur. Itu yang paling penting. Terus moisturizer, sunscreen. Nah itu ya. Itu pokoknya tiap hari harus pakai itu aja. Mau makeupnya sedempul apa atau seestetik atau seefek apa, tetap itu base-nya di situ. Iya. Dan terlihat para lovers terbukti mukanya sangat indah. Kalau nggak di film. Tapi kalau bisa lagi masanya jerawatan sih aku ngerasa sama aja sih, maksudnya kayak kamu juga pasti suka ngerasa lagi, aduh kulit mukanya lagi bermasalah nih gitu. Jadi ini kebetulan lagi bersih aja sih. Iya sih Kak, emang auranya beda sih Kak. Udah keren banget sih. Nah kalau gitu dari situ Kak, setelah Kakak di horor nih gitu kan, pasti kan ada nih
by the way, aku juga mau cerita sedikit. Aku kan selain host di sini, aku juga makeup artist. Terus aku punya campaign namanya Makeup for Healing. Oke. Jadi aku percaya kalau makeup atau kita self love itu salah satu cara kita tuh buat healing juga. Nah, Ya. kayaknya Kak Denis juga relate ya gitu. Maksudnya apakah Kakak pernah ada pengalaman seperti itu gitu? Ya mungkin bisa buat jadi salah satu ya semangat untuk para lovers gitu. Mungkin kalau buat aku bukan healing tapi lebih ke mood booster atau apa ya, menambah percaya diri ya. Ketika lagi merasa aduh moodnya nggak enak atau ngerasa aduh kurang percaya diri, aku kadang-kadang suka mengeksplor makeup aku gitu. Gimana nih caranya supaya aku lebih percaya diri? Oh mungkin bisa pakai lipstik merah gitu. Karena kayak di bawah sadar tuh kadang-kadang si lipstik merah ini bisa menambah kepercayaan diri gitu. Yang simple-simple atau mungkin orang beda gitu, bisa tiba-tiba pengen menambahkan blush on yang pink banget sampai kayak ke hidung. Ada kan yang suka sampai kayak apa disebutnya makeup demam. Demam. Tapi ada beberapa yang orang cocok dan suka dengan itu, malah menambah kepercayaan masing-masing gitu. Setuju banget. Nah jadi berarti itu juga relate ya Kak gitu. Jadi kalau gitu berarti Kak Danis itu juga cara untuk bahagiain diri sendiri dengan self love itu kan. Betul. Dengan cara yang mempercantik diri gitu. Ya. Berarti Kak terakhir mungkin Kak Danis bisa ngasih mungkin kata-kata hari ini untuk penyemangat teman-teman kita di luar sana, sebagai sebenarnya nggak serem loh gitu tapi kata hari ini. Oke, kata-kata hari ini mungkin ini yang aku sering buat aku selalu omongin itu ke diri aku sendiri ya gitu. Jadi aku selalu men-encourage diri aku untuk jangan takut untuk ngerasain semua emosi yang kamu punya, emosi positif, emosi negatif. Emosi itu ada emosi positif, ada emosi negatif. Tapi kita perlu tahu gimana caranya untuk bisa merilis emosi itu. Kadang-kadang kan ada orang yang ngerasa kalau aku marah atau aku nangis itu adalah hal yang salah. Padahal enggak, sebenarnya itu adalah emosi manusia yang perlu dirasain. Tapi kita perlu cari tahu gimana caranya untuk bisa merilis emosi itu tanpa merusak kali ya, atau tanpa menyakiti orang lain lah ya gitu. Iya sih, karena banyak orang juga kadang nggak sadar kalau dia tuh lagi sedih atau apa, jadi itu ketutup semua, akhirnya akan ngancurin moodnya dia juga kan sebenarnya. Atau memendam lama-lama jadinya meledak gitu. Iya sih, nah itu sih. Oke, para lovers jangan lupa untuk saksikan Warung Pocong yang akan tayang tanggal 9 April 2026 di bioskop kesayangan. Nggak kesayangan kamu juga nggak apa-apa, nonton Warung Pocong ya. Iya, dadah, sampai jumpa di program Beauty Spontan berikutnya. Dadah.